pada zaman dahulu kala di desa Sepang, Kalimantan Tengah, hiduplah seorang janda yang bernama Emas. Ia hidup bersama dengan putrinya bernama Tumbai. Tumbai adalah gadis yang cantik dan rupawan. Dia juga baik hati dan sangat ramah kepada setiap orang. Setiap pemuda yang melihatnya berkeinginan untuk meminangnya. Namun Tumbai selalu menolak setiap pinangan yang datang kepadanya. Ibunya sangat gelisah melihat sikap Tumbai. Tumbai sangat mengerti kerisauan ibunya, akan tetapi apa yang pernah ia ucapkan tidak mungkin ditariknya kembali. Dan terasa mustahil untuk diwujudkan, yaitu mengubah sumber air tawar Sepang menjadi asin seperti air laut. Ibunya tidak habis pikir bagaimana mungkin hal itu diwujudkan. Karena itu ia meminta kepada Tumbai agar syarat itu dihilangkan. Anakku, sebaiknya kamu pikirkan lagi syarat-syaratmu itu, kata ibunya. Mana ada yang bisa memenuhi perintahmu itu, tambah ibunya mendesak. Tidak, Bu, saya sudah memikirkan siang dan malam. Begitulah petunjuk yang saya peroleh melalui mimpi. Pasti ada yang dapat memenuhi permintaan saya. Siapapun pemuda itu, dialah yang akan menjadi suaminya, tegas Tumbai kepada ibunya. Melihat keteguhan hati anaknya, Ibu Tumbai tidak pernah menyinggung hal itu lagi. Akan tetapi hatinya tetap menyimpan kecewa yang luar biasa. Ia khawatir anaknya tidak memperoleh jodoh karena tidak ada pemuda yang sanggup memenuhi persyaratannya. Meskipun demikian, ibunya tidak pernah putus asa. Setiap malam dia selalu berdoa kepada Tuhan agar keinginan anaknya itu segera terkabul. Ya Tuhan, kabulkanlah keinginan putriku. Semoga ada pemuda yang mampu memenuhi persyaratan doa Ibu Tumbai. Rupanya doa Ibu Tumbai dikabulkan oleh Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang pemuda tampan dari daerah hilir Sungai Barito menemui Tumbai dan ibunya. Kedatangannya disambut dengan baik oleh Tumbai dan ibunya. Pemuda tampan itu kemudian mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu untuk meminang Tumbai. Maaf ibu, saya datang ke sini bermaksud untuk meminang putri ibu, kata pemuda itu. Wahai tuan yang budiman, anakku tidak meminta mas kawin yang mahal, tapi ia hanya mengajukan syarat apa yang harus dipenuhi sebagai mas kawinnya. Apakah tuan sudah pernah mendengarnya? Tanya Ibu Tumbai. Sudah, Ibu, bukankah putri Ibu menginginkan sumber air Sepang yang tawar itu menjadi air asin seperti air laut? Tanya pemuda itu dengan ramah. Betul Tuan, memang itulah yang diinginkan oleh putri saya. Apakah Tuan bersedia memenuhi syarat itu? Tanya Ibu Tumbai. Pertanyaan itu membuat pemuda itu merasa tertantang lah. Ia pun segera menyanggupi persyaratan Tumbai. Baiklah, saya akan mencobanya. Ibu, mohon doa restu Ibu agar saya dapat memenuhi perintah putri Ibu, kata pemuda tampan itu dengan rendah hati. Ibu Tumbai pun mengizinkan pemuda yang terlihat baik itu untuk mencoba memenuhi persyaratan yang diajukan anaknya. Semoga dia dapat memenuhi perintahan anakku, kata Ibu Tumbai dalam hati yang memantap pemuda tampan itu keluar dari rumahnya. Orang-orang yang ada di kampung itu menganggapnya sebagai orang gila. Menurut mereka mustahil ia mampu mengubah sumber air tawar di sungai menjadi sumber air asin seperti air laut. Pemuda tampan itu tidak peduli terhadap omongan
Orang-orang tersebut dengan kesakitan yang dimilikinya, ia bertekad untuk memenuhi persyaratan gadis cantik itu. Pemuda itu tampan itu pun berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ia duduk bersila di atas lembangan batu di sekitar sumber air tawar sepang itu. Setelah ia berhari-hari berdoa atas kekuasaan Tuhan, sumber air tawar di sepang tiba-tiba berubah menjadi sumber air asin seperti air laut. Semua orang yang tadinya meragukan kemampuan pemuda itu datang untuk membuktikannya. Setelah mereka mencicipi air tawar di sepang itu, ternyata memang rasanya sudah berubah menjadi air asin. Kini mereka mengakui kehebatan pemuda tampan itu yang mampu mengubah sumber air tawar di sepang menjadi sumber air asin seperti air laut. Dengan demikian, terpenuhilah syarat yang telah diajukan Tambai. Pinangan pemuda tampan itu pun diterima sesuai janji Tumbai. Pemuda itu dibebaskan dari pembayaran mas kawin. Ibu Tumbai sangat senang sekali. Kerisauannya terhadap anaknya tidak mendapat jodoh telah hilang. Ia sangat bangga terhadap calon menantunya yang tampan itu. Kemudian Ibu Tumbai pun mulai sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menggelar pesta pernikahan anaknya. Tidak ketinggalan pula para tetangga Tumbai ikut sibuk membantunya. Akhirnya Tumbai dan suaminya hidup bahagia dan sejahtera. Mereka hidup dengan mengusahakan sumber air asin menjadi garam. Mereka menjadi kaya raya. Penduduk di sekitarnya juga melakukan usaha yang sama sehingga mereka pun turut menjadi kaya raya. Seluruh penduduk Sepang menjadi makmur dan berkecukupan. Hingga kini masyarakat Kahayan Hulu menganggap cerita di atas benar-benar pernah terjadi karena air di sumber